Di dunia seperti saya katakan tadi bahwa banyak hal-hal yang gaib tapi kita tidak tahu. Rasulullah SAW menerangkan, ternyata di rumah kita masing-masing, di pintu rumah kita masing-masing ada dua bendera, tapi kita tidak tahu. Makanya Rasulullah memberitahu kepada kita. Bendera apa itu? Dua bendera di rumah kita. Ada bendera malaikat dan ada bendera setan. Ada bendera malaikat, ada bendera setan. Sekali lagi, identitas, ya. Bagaimana orang mengartikan kita ikutnya kemana, tergantung di bawah naungan bendera apa kita berada. Ada dua bendera, bendera malaikat dan bendera setan di depan rumah kita. Rasulullah SAW mengatakan, fa in kharaja lima yuhibbuhullah, apabila seseorang keluar dari rumahnya akan melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, maka orang itu diikuti oleh malaikat dengan membawa benderanya. Bendera malaikat akan mengikuti orang itu. Sampai kapan? Sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Jadi kita keluar dari rumah untuk menghadiri majelis taklim ini, sudah jelas hadirnya kita di majelis taklim adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi kita dari rumah sudah diikuti oleh malaikat dengan membawa benderanya. Kalau bendera malaikat, identitas santri, identitas orang baik, identitas orang yang imannya tambah kuat insya Allah. Jadi Rasulullah memberitahu, kalau seseorang keluar dari rumahnya untuk melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, diikuti oleh malaikat dengan benderanya. Falam yazal tahta royatil malak, jadi terus diikuti oleh bendera malaikat sehingga dia pulang lagi ke rumahnya. Wa in kharaja lima yuskhitullah, kalau ada orang keluar dari rumahnya untuk melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, dia akan diikuti oleh setan dengan membawa benderanya. Yang perlu kita perhatikan, kira-kira kita ini kalau keluar dari rumah seringnya diikuti oleh bendera malaikat apa bendera setan? Mudah-mudahan bendera malaikat. Amin. Makanya kita perlu kondisikan dalam hidup kita. Ini berbicara masalah bendera, para hadirin. Juga dalam satu riwayat bahwa bumi ini, dunia ini ditempati oleh dua kelompok. Ada tempat-tempat yang dihuni oleh malaikat, ada tempat-tempat yang dihuni oleh setan. Masjid, tempat yang dihuni oleh malaikat. Jadi kita datang ke masjid, ini kita bersama malaikat. Malaikat membawa rahmat. Kalau kita tiap hari datang ke masjid atau sering datang ke masjid untuk sholat jamaah, untuk ngaji, berarti kita pelanggan malaikat. Pesantren, ya, majelis taklim, mudah-mudahan itu adalah tempat yang dihuni oleh malaikat. Rumah kita, yang di dalam rumah kita ada bacaan Al-Quran, ada bacaan zikir, ada bacaan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah rumah yang ditempati oleh malaikat. Usahakan para hadirin kita menjadi pelanggan malaikat. Ada tempat-tempat yang dihuni oleh setan. Insya Allah kita sudah banyak ngerti lah tempat apa yang dihuni oleh setan, yaitu tempat-tempat maksiat. Tempat maksiat. Jadi ada dua tempat di bumi ini. Ada tempat kumpulnya malaikat, ada tempat kumpulnya setan.
Kalau seseorang kok rajin mendatangi tempat yang ditempati oleh malaikat, akan menjadi pelanggan. Ini punya efek loh para hadirin. Punya efek. Makanya kita jangan salah langkah. Punya efek. Kita kalau mau duduk di satu tempat, kita sekarang harus berpikir kira-kira tempat ini tempatnya malaikat apa tempatnya setan. Sebab punya efek. Yang biasa duduk di tempatnya malaikat akan menjadi pelanggan malaikat. Yang biasa duduk di tempatnya setan akan menjadi pelanggan setan. Dalam hadis Ad-Daruqutni, Rasulullah pernah menceritakan, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Pada satu saatnya kita harus keluar dari alam dunia, mudah-mudahan husnul khotimah. Orang ketika sakaratul maut akan didatangi oleh malaikat maut, akan dicabut ruhnya, sakaratul maut, ya. Itu dikerumuni, dirubung oleh 3 kelompok kata Rasulullah. Maaf para jamaah, ini yang ngomong Rasulullah, pasti kita semua termasuk. Ya. Orang ketika menghadapi sakaratul maut, detik-detik akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dirubung, dikerumuni oleh 3 kelompok. Yang pertama manusia, keluarganya, tetangganya, kenalannya, yang dengar bahwa ini fulan sedang menghadapi sakaratul maut, pada ngumpul. Baca apa? Yasin. Kenapa baca Yasin? Supaya Allah menurunkan rahmat, meringankan sakaratul maut. Iya. Pertama kata Rasulullah manusia. Yang kedua malaikat. Makanya kita melihat para hadirin, orang kalau mau mati dalam sakaratul maut, itu matanya tidak berkedip. Matanya tidak berkedip karena melihat tapi tidak bisa mengungkapkan. Melihat tapi mau ngomong tidak bisa. Apalagi mau lari, sudah tidak bisa bergerak badannya. Melihat anaknya, cucunya, tetangganya, kenalannya lagi ngerubung baca Yasin, melihat. Yang kedua kata Rasulullah, dikerumuni oleh malaikat. Malaikat siapa itu? Yang datang pada seseorang yang menghadapi sakaratul maut, akan mati. Kok pada datang malaikat itu? Malaikat pelanggannya, malaikat yang biasa kumpul bersamanya di masjid, di majelis taklim, di tempat-tempat yang baik, pada datang. Untuk apa? Untuk menuntun la ilaha illallah. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, yang ketiga diulang-ulang, yang ketiga sambil gemeter Rasulullah. Yang pertama manusianya, yang kedua malaikat, yang ketiga Rasulullah sambil gemeter mengatakan, yang ketiga setan. Setiap orang sakaratul maut didatangi oleh setan. Yang ngeri kata Rasulullah, Rasulullah sendiri mengatakan ngeri ini karena setan datang mengerumuni orang yang sakaratul maut, berbentuk seperti ibunya sendiri. Setan yang berbentuk seperti ibunya sendiri membisiki kepada orang yang sakaratul maut, "Hei, kamu anakku, kamu akan mati." Kata setan yang membentuk seperti ibunya sendiri, "Kamu akan mati. Ibu datang menyusul kamu. Ayo ikut ibu." Dirayu oleh setan. Makanya kata Rasulullah, orang akan meninggal dunia dalam sakaratul maut itu seringnya berkeringat, keningnya berkeringat karena lagi bingung. Untung orang-orang yang selalu mendatangi tempat-tempat malaikat, jadi pelanggannya malaikat. Ketika setan merayu, malaikat hampir mencabut nyawanya, malaikat mengatakan kepada setan, "Setan, ini langgananku," kata malaikat. "Kamu nyingkir, pergi kamu." Diusir oleh malaikat setannya karena jadi pelanggan malaikat. Manusianya tetap baca Yasin, malaikatnya nuntun la ilaha.
cabut nyawanya, husnul khotimah. Salah satu penyebab husnul khotimah adalah langkah kita ketika kita hidup di alam dunia. Jadi pelanggan siapa? Makanya jangan salah pilih, jangan salah langkah. Sebaliknya terjadi, para hadirin, ketika orang itu mau mati, sakaratul maut, mungkin yang baca Yasin banyak, banyak, malaikat pun datang akan menuntun la ilaha illallah. Tapi di sini setan yang berkuasa. Setan ngomong malaikat, malaikat kata setan, ini gantian, ini pelangganku. Langganannya siapa? Setan. Coba, kira-kira bisa husnul khotimah apa enggak? Na'udzubillah. Jadi husnul khotimah itu kita tentukan dari sekarang. Tidak, husnul khotimah tidak datang tiba-tiba, tidak datang ujuk-ujuk, tapi husnul khotimah harus kita cari dari sekarang. Dengan tadi selalu mendatangi tempat-tempat yang dihuni oleh malaikat, ya, lisan kita biasakan gerakan untuk apa? Untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ma afdolul a'mal? Wahai Rasulullah, apa sih sesuatu yang paling punya nilai besar, yang afdol, yang tinggi? Rasulullah mengatakan, afdolul a'mal antamuta walisanuka rotbun min dzikrillah. Amal yang paling hebat itu ketika kamu didatangi oleh malaikat maut, kamu akan mengembuskan napasnya yang terakhir, lisanmu bergerak menyebut nama Allah. Allahumma ja'alna minhum. Lisan bergerak menyebut nama Allah di saat-saat sakaratul maut, itu tergantung kebiasaannya ketika hidup di alam dunia. Estu para hadirin, betul ya, perbuatan kita menentukan saat-saat terakhir kita.